Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana update terbaru dari kasus fitnah ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi, yang dimana melalui kuasa hukum Bapak Jokowi kemarin telah mengumumkan bahwa berkasnya sudah hampir rampung, dan ternyata ada 4 nama yang akan diseret oleh Bapak Jokowi untuk disidangkan, sahabat-sahabat. Dan dengar-dengar ada inisial R. Dan video selanjutnya di mana salah satu dari kader PDIP ternyata ikut membela bahwa ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi jangan diragukan lagi. Wah, sepertinya satu persatu kader PDIP sudah membela Bapak Jokowi, yang dimana kemarin ada Ferdinand dan sekarang ada lagi terbaru dan dia merupakan anggota dewan. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Ya, mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Nah, jadi kami sebagai kuasa hukum tentunya harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi. Sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum sebagai kuasa Bapak. Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya, masih kita sudah hampir final persiapannya. Namun kan spill ya, aduh. Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Mungkin nanti kami sampaikan kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung, tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi kira-kira seperti apa. Jadi Pak Jokowi nggak sekedar omon-omon ya, dia menggunakan kuasa hukumnya untuk menindak orang-orang yang gencar ya, dan menjadi inisiator mengungkit-ungkit masalah ijazahnya ya, yang cari gaduh ya. Jadi hari ini Pak Jokowi ke Jakarta, dan di Jakarta dia bertemu dengan tim kuasa hukumnya dan membicarakan strategi apa yang akan diambil. Jadi infonya sudah ada 4 orang di mana dokumennya sedang tahap penyelesaian ya. Jadi dokumen-dokumen pendukung untuk menindaklanjuti secara hukum kepada 4 orang tersebut. Siapa aja dia? Yang pasti ada dong yang inisialnya R, udah pasti itu ya. Dan saya duga udah pasti nih info-info dari dalam teman-teman saya di sana ya. Dokter perempuan yang ngaku-ngaku dokter perempuan, hati-hati gitu ya, hati-hati. Terus belum lagi yang tua, tapi kasihan sih yang tua itu. Saya lebih memilih yang, kalau nggak sih yang inisial E sama si R. R-nya harus ada 2 itu ya. Kepala daerah, wali kota 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali. Pasti KPU mengirim surat kepada Dirjen Pendidikan Dasar Menengah dan Dirjen Pendidikan Tinggi. Waktu itu Pak Jokowi dalam posisi tidak dalam pemerintahan. Dirjennya waktu itu pemerintahnya Pak SBY. Saya kok yakin ya bahwa mengenai keaslian ijazah ini, saya katakan dari proses kelembagaannya
Saya kok ragu kalau itu dinyatakan palsu. Ya, yang harus digugat adalah desain pendidikan dasar, desain pendidikan dasar, desain pendidikan menengah dan tinggi, ya, serta desain pendidikan tinggi. Dia pernah memberikan jawaban kepada KPU bahwa ijazah tersebut asli. Kemudian dari Dirjen Oda yang akan melantik kepala daerah juga biasanya mengklarifikasi itu ke Dirjen Pendidikan atau Mendikbud. Dari proses ini saya ragu kok kalau dikatakan keahlian. Saya kira Roy Suryo itu jago ya. Jadi tadi gue habis nonton catatan demokrasi di mana memperbincangkan tentang masalah ijazah Pak Jokowi. Di situ dia memperlihatkan data tuh, ya kan? Foto ijazah yang viral di medsos dia bawa ke catatan demokrasi diperdebatkan. Yang cukup menariknya adalah dia tidak bisa mempertegas statementnya bahwa saya yakin itu ijazah palsu. Enggak. Justru dia mengalihkan ini menurut software lah, katanya lah. Gua kira jago. Ternyata cuma gitu doang analisisnya. Gue juga bisa. Amin Rais ketakutan dan menjilat ludah sendiri. Kemarin teriak menuduh ijazah Jokowi palsu, selalu menyerang Jokowi. Sekarang pada saat Jokowi akan melaporkan pembuat fitnah ijazah palsu, Amin Rais sok-sokan mendukung Jokowi. Amin Rais berkata, dia mendukung Jokowi untuk menyuruh lawyersnya melaporkan para pembuat fitnah supaya para pembuat fitnah segera ditangkap dan masuk bui. Nah, gimana nih? Kemarin Amin Rais juga teriak-teriak menuduh ijazah Jokowi palsu, menyerang Jokowi. Sekarang digertak sedikit oleh Pak Jokowi, langsung gemetar, berbalik arah mendukung Jokowi. Jadi panjang guys, rame-rame bahas soal ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Sepertinya kali ini kuasa hukum Jokowi tinggal menunggu titah, tinggal menunggu perintah dari Jokowi apakah ini akan dilaporkan ke Baris Krim Polri atau tidak. Karena mereka sudah mengumpulkan alat bukti, berkas, dokumen, sampai keterangan saksi yang hampir rampung, 95%. Tak hanya itu, mereka mengantongi 4 nama yang berpotensi dicerat pidana terkait dengan tudingan ijazah Jokowi. Kita nantikan bersama seperti apa, karena pada tahun 2022 sudah ada 1 nama yang ditangkap dikenakan pasal Undang-Undang ITE dan divonis 6 tahun penjara karena tudingan ijazah Jokowi. Jadi kalau merasa mengklaim punya bukti, ya dibuka di pengadilan. Ada yang tahu 4 nama ini siapa aja?